teman-teman, Tajahau. Ketemu lagi di channel saya Miaye. Hari ini saya mau cerita tentang Xuandan Yuanshui, Dewa Kekayaan. Nah, Dewa Kekayaan ini ada berbagai macam versi. Tapi yang paling terkenal adalah versi cerita tentang Cao Gongming. Kayak apa sih ceritanya? Yuk, ikutin terus ya. Xuandan Yuanshui sering disebut juga sebagai Cai Senye, Dewa Kekayaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dari sekian banyak versi cerita yang ada, versi yang paling terkenal adalah legenda Cao Gongming yang diambil dari novel Feng Shen, sebuah cerita klasik rakyat Tiongkok yang ditulis pada masa dinasti Ming, yaitu dinasti yang berkuasa pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dalam istilah Hokkien, Cao Gongming disebut sebagai Tio Kong Beng. Alkisah, Chou Wang, kaisar terakhir dinasti Shang, dinasti kedua di Tiongkok kuno, memerintahkan Jenderal Wen Chong untuk menyerbu Shizhe, basis pasukan Wen Wang. Dalam menjalankan tugasnya, Jenderal Wen Chong meminta bantuan dari 6 orang sakti untuk membentuk formasi barisan 10 pemusnah. Tapi Chiang Jia, seorang ahli strategi militer yang membantu Wen Wang, berhasil menghancurkan 6 dari 10 orang tersebut. Karena kekalahan pasukannya itu, kemudian Wen Chong meminta bantuan Cao Gongming yang saat itu sedang bertapa di Gua Lo Futong di Emeishan, ini pegunungan Emei atau dalam istilah Hokkien disebut sebagai Gobisan. Cao Gongming menyatakan bersedia untuk membantu. Sewaktu turun gunung, ada seekor harimau besar yang menyerangnya. Cao Gongming menudingkan 2 jarinya dan harimau itu pun menjadi tidak berkutik. Lalu dengan kain panjang atau apa sih itu bilangnya angkin ya. Ya pokoknya dengan menggunakan benda itu, Cao Gongming mengikat leher harimau tersebut, lalu benda itu pun dikendarainya. Dahi harimau itu ditempelnya dengan fu atau orang Hokkien bilangnya hu. Ini semacam kertas jimat ya yang bisa diminta di kelenteng itu. Nah, dari situ harimau tersebut dijadikan sebagai kendaraan atau tunggangan dari Cao Gongming. Dengan menunggangi harimau tersebut, Cao Gongming bertempur melawan Chiang Jia dan akhirnya berhasil merobohkannya sampai tewas. Kemudian datanglah Guang Chengzhe menolong Chiang Jia sehingga ia pun dapat hidup kembali. Bantuan lain datang pula dari Huanglong Zhenren, tapi keduanya kemudian dikalahkan oleh kesaktian Cao Gongming. Chiang Jia lalu mendapat bantuan lagi dari Xiaosheng, seorang pertapa sakti dari Wuyishan, Gunung Wuyi, yang kemudian berhasil merampas semua benda sakti milik Cao Gongming. Cao Gongming merasa malu sehingga ia pun kabur ke San Xiao Tao, Pulau Tiga Dewa, dan menemui Yun Xiao Niang, seorang pertapa perempuan yang sakti. Darinya, Cao Gongming meminjam sebuah gunting wasiat yang akan digunakannya untuk merebut kembali benda-benda wasiat atau benda-benda sakti miliknya. Ternyata gunting tersebut sebenarnya adalah 2 ekor naga yang dapat berubah rupa. Makanya tidak heran bila benda tersebut sangatlah sakti. Banyak orang-orang hebat dari pihak musuh yang kemudian tewas terpotong. Melihat banyak yang tewas di pihaknya, Chiang Jia menjadi gelisah. Para prajuritnya juga sekarang sudah menjadi gentar. Lantas datanglah seorang pendeta Tao dari Kunlun Shan atau Gunung Kunlun bernama Luya. Ia menyuruh Chiang Jia membuat sebuah boneka dari rumput. Pada badan boneka tersebut ditempelinya selembar kertas yang bertuliskan nama Cao Gongming. Bagian kepala dan kakinya masing-masing dipasang pelita kecil. Luya menasehati Chiang Jia untuk bersembahyang di depan boneka itu selama 21 hari berturut-turut. Suatu hari, Cao Gongming merasakan jantungnya berdebar-debar, badannya panas dingin tidak karuan, semangat dan tenaganya pun mulai runtuh. Pada hari ke-21, Chiang Jia mencuci rambutnya. Setelah selesai, ia mengarahkan busur dan anak panah ke mata kiri boneka tersebut. Lalu sasarannya beralih ke mata kanan.
dan terakhir ke jantungnya. Pada saat yang bersamaan, Chao Kung-ming mendadak merasakan kalau matanya sakit dan kemudian menjadi buta. Ia pun roboh dan tewas seketika. Singkat cerita, Wu Wang berhasil menggulingkan dinasti Shang dan mendirikan dinasti Zhou. Pada saat itu, Chiang Jia melaksanakan perintah gurunya untuk mengadakan pelantikan para malaikat. Chao Kung-ming diberi gelar Qin Long Ruyi Cheng Yi Long Hu Xuan Dan Zheng Jun atau disingkat Cheng Yi Xuan Dan Zheng Jun dan memiliki Zai Shen Shi Zhi atau 4 pengiring yang disebut sebagai duta dewa kekayaan. Keempat pengiring tersebut masing-masing adalah Cao Bao Tian Chun Xiao Sheng, malaikat pemanggil pusaka, Na Zhen Tian Chun Chen Pao, malaikat pemungut benda berharga, Cao Zai Shi Zhi Zhen Jiu Gong, duta pemanggil kekayaan, dan Li Shi Xian Guan Cao Shao Si, pejabat dewa keuntungan. Mereka berlima ini juga kerap disebut sebagai Wu Lu Cai Shen, dewa kekayaan dari 5 jalan. Xuan Dan Zheng Jun konon tidak menyukai hawa dingin, karena itu beliau juga biasa disebut sebagai Han Tan Kong, datuk dari panggung dingin. Untuk menambah wibawanya, maka perlu dipasang banyak petasan untuk memberikan perlindungan dan mendatangkan rejeki. Dewa kekayaan ini sering ditampilkan sebagai seorang panglima perang berpakaian lengkap dengan wajah yang bengis. Satu tangannya menggenggam sebongkah senjata yang berupa ruyung dan tangan yang lain membawa sebongkah emas. Beliau juga mengendarai seekor harimau hitam. Dalam buku Dewa-dewa aliran Samkao atau Sanqiao disebutkan bahwa Xuan Dan adalah Zhao Yuanshui, Jenderal Zhao yang bernama Kung Ming. Ia berasal dari Chungnanshan, Gunung Chungnan. Pada masa Qin Chao atau dinasti Qin, dinasti yang berkuasa pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, Chao Kung Ming meninggalkan kehidupan duniawi dan pergi bertapa di Longhushan atau Gunung Longhu, menggantikan Chang Tianshi yang sebelumnya berkuasa di tempat tersebut. Yu Huangtati memberinya kekuasaan besar, antara lain memerintah 3 lapisan alam, mengadakan perondaan di 5 penjuru, dan memilih tokoh-tokoh untuk memerintah 9 benua. Pengiring Zhao Yuanshui ini sangat banyak. Ada Pawang Mengqiang, 8 panglima yang gagah berani, Liu Tu Tashen, malaikat besar yang memiliki 6 racun, Wu Tang Leishen, malaikat halilintar dari 5 penjuru, Wu Fang Changping, prajurit ganas dari 5 penjuru, Ershi Pajiang, 28 panglima perang, dan Shui Huo Ying, 2 kubu pasukan api dan air. Oh ya, satu lagi, Tian He Ti He Jiang, 2 panglima keselarasan langit dan bumi. Ini kalau ngomongnya campur-campur bahasanya ya begini lidahnya suka belibet sendiri. Nah, para pengawal yang sudah disebutkan tadi itu bertugas antara lain untuk mengusir angin dan mencurahkan hujan, membasmi kuman, mengenyahkan penyakit, melindungi orang sakit dan melenyapkan bencana, melaporkan apabila ada kesewenang-wenangan dan melindungi usaha perdagangan, membagi kekayaan kepada yang berhak supaya terjadi keadaan yang tentram dan damai di dunia. Dalam satu versi yang lainnya disebutkan bahwa Caishen sebetulnya ada 2, yaitu sipil Wen Caishen dan militer Wu Caishen. Ini biasa juga disebutkannya digabung Wen Wu Caishen. Wen Caishen adalah Wen Chang Tichun yang menjelma ke dunia sebanyak 17 kali dan semuanya sebagai pejabat tinggi yang berpangkat Shi Daifu dalam buku Sanjiao Shoushen Dajuan. Beliau suka menolong orang yang sedang dirundung kesusahan, memaafkan kesalahan, dan sayang pada anak-anak yatim piatu. Wen Chang Tijun mempunyai baskom yang berisi berbagai macam benda berharga. Di atas baskom itu berdiri seorang anak laki-laki yang disebut Yun Chai Tongzhi, anak penyalur kekayaan yang menggenggam emas di tangan kanannya. Kakinya menginjak tumpukan bunga karang yang pada masa lalu benda itu merupakan salah satu benda yang berharga. Gambar yang ada di video ini cuma sebagai ilustrasi aja ya.
Wen Chaishen ditampilkan sebagai seorang berwajah putih dan berjenggot panjang. Kepalanya memakai topi yang bertelinga panjang, bajunya merah bersulam, sedangkan tangannya menggenggam ruyi atau hiasan yang berbentuk jamur dan dianggap sebagai kekuatan gaib. Wajahnya ramah dan memancarkan sinar kegembiraan. Wen Chaishen seringkali disebut sebagai Cai Po Xing Chun atau Dewa Bintang yang menguasai kekayaan dan sandang. Sementara Wu Chaishen kerap disebut oleh sebagian orang sebagai Chao Kong Ming, tapi ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa sebetulnya Wu Chaishen adalah Quan Kong atau Quan Ti Chun, Quan Tek Kun dalam istilah Hokkien. Inilah sebabnya banyak pedagang atau saudagar yang memuja Quan Kong di kantor atau di tempat kerja mereka. Chao Kong Ming biasa juga disebut sebagai dewa kabar baik karena dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia. Beliau dipercaya dapat membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan sehingga mendapatkan kebahagiaan. Karena itulah beliau disebut sebagai dewa rejeki. Istilah lain untuk dewa kekayaan ini juga bisa disebut sebagai Cheng Yi Tian Chun, atau dalam istilah Hokkiannya disebut sebagai Cheng Yi Tian Kun. Nggak tahu bener nggak ya pelafalannya ya, soalnya saya nggak mahir bahasa Hokkien. Nah, begitu deh teman-teman ceritanya. Gimana? Seru nggak? Semoga dapat bermanfaat ya. Terus saya mau tegaskan di sini bahwa cerita di video saya ini hanya sebagian kecil atau cerita singkat dari kisah para dewa-dewi. Mungkin juga teman-teman ada yang lebih tahu atau lebih mengerti lebih banyak tentang para dewa-dewi yang saya ceritakan ini. Boleh share di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.